Oke, karena HP ku lagi error maka saya akan cepat-cepat ya. Semuanya udah selesai nih, tapi berkali-kali rekam dan berkali-kali hilang. Oke, saya sampai gugup nih, nervous nih. Oke, saya kembalikan cepat aja ya. Ini udah. Terus lipstiknya ini aja. Kemudian ini nailnya, nail ini saya pakai produknya ini Oriflame ya. Kemudian maskaranya cepat nih. Oke udah, terus biar gak kelamaan. Udah cantik. Oke, kita mulai. I block you, I block your mem, I block you mem. Kemudian saya nggak akan berikan apapun, uang sepeser pun ke mother. Nah, dua kalimat itu untuk seorang anak terhadap ibunya, menurut Anda itu etis apa enggak? Kalau menurut saya pribadi ya, karena saya kan juga punya ibu, punya mama. Walaupun mamaku tuh sangat strong sekali, sangat keras sekali sama anaknya, itu saya sebagai anak nggak pernah berani mengucapkan hal-hal yang menyakitkan hati mamaku. Walaupun mamaku tuh keras banget. Ketika saya masih SMA, saya tuh nakal banget. Pulang pagi nggak pulang, tapi jalan-jalan sama teman-teman. Begitu pulang mamaku lagi setrika, dilempar langsung setrikaannya. Apakah saya akan balas dendam? Enggak. Ketika mamaku sedang sakit, udah usia sekitar 70-an, sakit, kita dengan penuh cinta, 12 anaknya ini ya, walaupun ditata dengan keras seperti militer ya, karena kan orang dulu kan strength banget ya, masih zaman-zaman mamaku yang protektif itu. Kita butuh sayang sama mama. Apapun yang mama inginkan, apapun mama yang ingin entah kasih sayang atau uang, kita selalu berikan. Gak ada kata-kata untuk balas dendam dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ada seorang anak yang bisa berucap itu sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama, kita nggak perlu sakit hati. Udah biarkan aja, itu kan Tuhan yang ngatur. Yang penting kita ini udah selesai menjaga mereka dari mengandung, melahirkan, membesarkan sampai mereka kuliah, mendapatkan pekerjaan bagus, merit, dan punya anak. Nah, kalau misalnya ada dua konflik ini antar saudara dan mamanya ini dijadikan sebagai kambing hitam, misalnya, "Ma, kamu harus di sini ya. Kalau mama berani keluar dari rumah ini, mama gak dapat apa-apa. Uang apapun enggak." No. Apakah sebagai orang tua kita harus merasa sakit hati? Enggak usah. Kenapa? Sudahlah. Yang penting kita sudah mengantar mereka menjadi orang yang baik, orang yang benar, dan tugas kita ini sudah selesai sebenarnya. Kenapa sudah selesai? Mereka sudah dewasa, menjadi orang tua, dan kita mendapatkan cucu. That's enough. Jadi kita sebagai orang tua nggak perlu lagi merasa sakit hati atau apapun. Kita ini punya Tuhan. Jadi kalau misalnya kita berada di tempat anak yang memang kondisinya nggak sebaik dia, ya kan, dan dia nggak mau ngasih, nggak perlu dipikirin. Kenapa? Tuhan itu adil, Tuhan itu maha sayang, Tuhan itu mengerti apa yang terjadi pada kita. Bukan soal gamis ya, bukan. Tapi sebagai seorang single parents, ingat ya, yang single parents itu yang seluruh hidupnya untuk anaknya, bahkan untuk uang 50.000 atau 100.000 ini, itu berharga banget. Untuk beli bedak yang agak mahal dikit tuh berpikirnya bahkan gak kebeli, malah pakai Viva yang sasetan. Kenapa? Karena seluruh hidupnya itu untuk mengcover anaknya. Jadi kalau ada ibu-ibu di sana yang mempunyai masalah yang sama seperti ini, nggak usah berkecil hati. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Kita sudah melakukan kewajiban kita dengan baik, menjaga, merawat,
menyekolahkan dengan sebatas apa yang kita bisa. Jadi kalau misalnya si anak yang kaya itu dibandingkan dengan anak kita tempati itu nggak bisa atau nggak mau lagi memberikan apapun untuk mamanya, nggak usah berkecil hati. Kenapa? Bahkan ketika membeli undi-undi kesukaan si mama ini, atau ini apa namanya, what is one, ini kue molen, ini harga murah sekali, tapi ketika dia menjadi single parents, 2 kue ini walaupun murah meriah ya, itu nggak kebeli. Dalam pikirannya gini, uang ini untuk anak saya, entah untuk makannya, untuk sekolahnya, untuk kebutuhannya, untuk diri ibu sendiri itu tidak ada. Dalam pikiran kita nggak ada sama sekali. Yang penting untuk anak. Dan kita ketika diperlakukan seperti itu sama anak, kembali ke tadi ya, misalnya untuk semua para ibu yang mengalami seperti yang terjadi, bukan pada saya mungkin ya, mungkin pada orang lain atau siapapun, atau mungkin pada saya juga, gak usah berkecil hati, gak usah merasa bahwa aduh kok gini ya nasibku. Enggak, kita sudah melakukan yang terbaik untuk mereka, kita sudah mengcover mereka dengan semampu kita. Bahkan untuk misalnya untuk background saya yang dulu pernah merasa punya ya, biasanya suka main pedi, tapi ketika berjuang keras single parents untuk anak, jangankan main pedi, untuk pengen beli BH yang bermerek sedikit aja itu nggak terpikirkan. Jadi kalau misalnya ketika ada konflik antara saudara misalnya, dan namanya harus di salah satu mereka, 2 bersaudara ini kan lagi konflik, kakak sama adik, dan ketika si mama ini berada di kakaknya, si adik merasa bahwa mama kok kamu itu nggak kok nggak ada. Sebenarnya bukan nggak ada sih, tapi sudah ada komitmen dari awal. Misalnya kalau mama di sana, kita loh yang mengcover uangnya, ya kan. Tetapi ketika tidak terjadi seperti itu, ketika ada benturan, tiba-tiba mamanya kembali ke si kakak karena ada konflik itu, si anak yang nomor 2 ini merasa keberatan dengan kata-kata I block you, aku nggak akan ngasih uang sepeser pun. Nah, itu sekilas ya untuk anak ya. Mungkin saya nggak bisa mengajari untuk anak zaman sekarang atau anak-anak orang lain atau anak saya sendiri,